Dan saat Qin Chen melihat Laut Mati untuk pertama kalinya, di inti tanah terlantar, sebuah kota kuno berdiri di sini. Kota ini sangat menjulang tinggi, radiusnya setidaknya 1 juta mil, jika dilihat, tampak seperti binatang purba besar yang tergeletak di dataran gelap ini, memberikan perasaan jantung berdebar-debar dan tertekan yang sangat menakutkan. Tempat ini merupakan lokasi kota terbengkalai, satu-satunya kota inti di tanah terbengkalai. Kota terbengkalai dibangun oleh banyak orang kuat di tanah terbengkalai setelah menghabiskan ratusan juta tahun. Tidak ada yang tahu berapa lama kota terbengkalai didirikan, semua orang hanya tahu bahwa kota ini telah ada sejak mereka dipenjarakan di kota terbengkalai. Pada saat ini, di ruang sangat rahasia jauh di dalam istana tuan kota di kota yang terbengkalai, sesosok berdiri di sana dengan tenang. Di depannya, niat membunuh yang tak ada habisnya melonjak seperti lautan, terus-menerus berdampak bolak-balik di ruang ini. Jika Guilong Guizu ada di sini, dia akan mengenalinya. Orang ini adalah leluhur iblis bayangan, salah satu dari 5 wakil penguasa kota dari kota yang terbengkalai. Orang ini memiliki kekuatan magis yang sangat aneh dan dia adalah tangan kanan Jialuo Mingzu. Saat Jialuo Mingzu mengasingkan diri, leluhur iblis bayanganlah yang mengelola kota yang terbengkalai untuknya. Dibandingkan dengan Jialuo Mingzu, metode leluhur iblis bayangan lebih kejam dan kebrutalannya mencengangkan. Dalam hal reputasi, dia sama kuatnya dengan leluhur iblis darah dan penguasa makam kematian. Hal yang paling ditakuti oleh orang-orang kuat di kota terbengkalai adalah jatuh ke tangan dari leluhur iblis bayangan. Pada saat yang sama, sesosok dengan niat membunuh yang mengerikan perlahan keluar. Pria ini berwajah seperti elang dan memancarkan aura yang garang, seperti dewa pembunuh. Tetapi hanya setelah 1 langkah, keganasan di tubuhnya menghilang seketika, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi lebih lembut, seperti orang tua yang baik, tidak agresif, bahkan tidak seperti tahanan sama sekali. Jika Guilong Guizu dan yang lainnya ada di sini, mereka akan dapat mengenali orang di depan mereka secara sekilas, itu adalah penguasa kota terbengkalai, Jialuo Mingzu. Setelah Jialuo Mingzu keluar, leluhur iblis bayangan, yang berdiri di sini dengan tenang, segera menundukkan kepalanya dan memberi hormat kepada Jialuo Mingzu. Air laut mati ini memang sangat sulit dikendalikan. Ucap Jialuo Mingzu tampak acuh tak acuh. Di telapak tangannya, sebenarnya ada air laut mati kecil seperti ular yang berenang di sekitarnya, dan kemudian tiba-tiba menghilang. Untungnya, setelah mengasingkan diri begitu lama, saya akhirnya menemukan sebagian kekuatannya. Gumam Jialuo Mingzu tersenyum, lalu melihat ke samping leluhur iblis bayangan, dan berkata dengan tenang, "Iblis bayangan, tanah terlarang laut mati seharusnya segera dibuka bukan? Pada hari-hari ketika saya mengasingkan diri, apakah sesuatu yang besar terjadi di tanah terlantar?" "Ya, memang ada peristiwa besar," kata leluhur iblis bayangan dengan dingin. "Katakan, ada apa?" ucap Jialuo Mingzu berkata dengan dingin. "Lebih dari sebulan yang lalu, terjadi pertempuran besar di istana Raja Hantu. Penguasa makam kematian, leluhur hantu roh raksasa, hantu tua Jiuying, dan Wan Gan Shizun jatuh. Mereka semua mati di tangan orang kuat yang menyebut dirinya penguasa dunia bawah, dan orang ini juga menaklukkan leluhur iblis darah dan Suan Guilaomo. Selain itu, Raja Hantu Senming diambil alih oleh orang kuat yang mengaku sebagai leluhur segudang tulang, dan dia juga menjadi bawahannya. Ini bukan yang terpenting orang ini juga menguasai sebidang air laut mati." Singkatnya, leluhur iblis bayangan menceritakan semua yang terjadi di istana Raja Hantu. Pupil Jialuo Mingzu tiba-tiba menyusut. "Apa? Mengendalikan air laut mati? Ini benar," ucap leluhur iblis bayangan berkata dengan dingin, "ada lebih dari 10 penguasa daerah terlarang di tanah terlantar termasuk Guilong Guizu yang hadir, semua menyaksikan pemandangan ini dengan mata kepala sendiri. Selain itu, orang tersebut juga memberikan sebagian air laut mati kepada Guilong Guizu dan yang lainnya untuk memahaminya, dan mengatakan bahwa semuanya bertujuan untuk meninggalkan tempat yang terbengkalai ini." "Apa?" ucap Jialuo Mingzu, matanya bersinar dengan cahaya dingin, "beri aku informasi spesifiknya." Leluhur iblis bayangan mengangkat tangannya, dan slip batu giok gelap langsung terbang dan jatuh ke tangan leluhur Jialuo Ming. Jialuo Mingzu telah melihat semua informasi hanya dengan persepsi, wajahnya tiba-tiba berubah tak terduga, menunjukkan sedikit ketidakpercayaan. "Penguasa dunia bawah, leluhur Wan Guming," Jialuo Mingzu bergumam, dan cahaya dingin keluar dari pupilnya, "menarik,
aku tidak menyangka begitu banyak hal terjadi saat aku dalam pengasingan. Leluhur Wan Guming, ya, orang ini belum mati. Tuan, apakah Anda mengenalnya? Ucap leluhur iblis bayangan mengerutkan kening, orang ini berkata bahwa dia pernah menjadi salah satu dari 7 jenderal besar dunia bawah di bawah komando 4 Kaisar Agung, Kaisar Yuming. Iblis tua Kong Ming juga mengkonfirmasi identitasnya. Jialuo Mingzu berkata dengan dingin, dia benar, orang ini memang salah satu dari 7 jenderal besar dunia bawah di bawah komando Kaisar Yuming, tapi dia juga yang paling tidak mencolok pada saat itu. Terlebih lagi, sejak zaman kuno, orang itu sudah jatuh. Ucap Jialuo Mingzu dengan suara yang dalam. Kalau begitu semuanya benar. Ucap leluhur iblis bayangan mengangguk. Tidak, itu tidak benar. Ucap Jialuo Mingzu menggelengkan kepalanya. Leluhur iblis bayangan mengerutkan kening dan menoleh, ada apa? Setelah kematian leluhur Wan Guming, dia menghilang. Jika tebakanku benar, orang ini seharusnya hanya memiliki sisa jiwa yang tersisa, bersembunyi di dunia bawah dan bertahan. Tapi kuncinya adalah bagaimana dia memasuki tanah terlantar. Ucap Jialuo Mingzu mengerutkan kening. Apakah ada yang salah dengan orang ini? Ucap leluhur iblis bayangan bingung. Pasti ada sesuatu yang salah. Ucap Jialuo Mingzu mencibir, itu hanya sisa jiwa. Kekuatannya seharusnya tidak pernah pulih sepenuhnya. Tapi Tuan Hades. Ucap Jialuo Mingzu menyipitkan matanya, siapa orang ini? Bawahan ini diam-diam bertanya kepada penguasa banyak area terlarang. Tak seorang pun pernah mendengar tentang orang ini di dunia bawah. Nama ini entah palsu, atau baru beredar di dunia bawah dalam beberapa tahun terakhir. Ucap leluhur iblis bayangan buru-buru menjelaskan. Mata Jialuo Mingzu dingin, saya tidak peduli tentang semua itu. Saya ingin mendapatkan air laut mati yang diberikan orang ini kepada orang lain. Ucap Jialuo Mingzu mengangkat tangannya, dan niat membunuh muncul di matanya. Leluhur iblis bayangan berkata dengan dingin, Tuanku, Guilong Guisu, dan yang lainnya telah pergi ke laut mati belum lama ini. Bawahan ini sengaja merancang untuk meninggalkan iblis naga laut dan hantu tua Heixing. Kedua orang ini memiliki hadiah air laut mati dari pihak lain. Jika orang tersebut dibutuhkan, bawahan akan segera memanggil keduanya. Leluhur Jialuo Ming mengangguk, dan berkata pada leluhur iblis bayangan, ingat, panggil mereka berdua secara diam-diam, dan jangan biarkan siapapun tahu bahwa mereka pernah ke rumah Tuan Kota. Dimengerti, Tuanku, ucap leluhur iblis bayangan dengan sungguh-sungguh, sosoknya berkedip-kedip dan menghilang. Tiba-tiba, Jialuo Mingzu menyipitkan matanya dan berkata, seseorang benar-benar datang untuk memetik buah persik saya. Saya telah beroperasi di sini selama bertahun-tahun. Bagaimana saya bisa mengizinkan Anda, orang luar, mengambil keuntungan saya? Niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba menyapu tubuh Jialuo Mingzu dan memusnahkan kehampaan. Setelah beberapa saat, di belakang rumah Tuan Kota, 3 sosok tiba-tiba terjatuh. Ketiga orang ini semuanya memancarkan aura menakutkan, dan mereka tidak lain adalah leluhur iblis bayangan dan iblis naga Nihai. Saudara iblis bayangan, apa yang terjadi? Kamu sebenarnya ingin aku menyembunyikan keberadaanku dan mengambil jalan masuk belakang. Ucap iblis naga Nihai bertanya dengan ekspresi penasaran di wajahnya. Di sampingnya, berdiri seorang kultivator hantu berkulit gelap dan kurus, yang merupakan hantu tua Heixing. Kalian berdua, penguasa kota telah mengasingkan diri sebelumnya. Dia ingin bertemu kalian berdua mungkin karena masalah penguasa dunia bawah dari istana Raja Hantu, ucap leluhur iblis bayangan diam-diam mengirimkan pesan. Oh, semua orang tahu tentang ini, apalagi yang ingin diketahui saudara Jialuo. Ucap iblis naga Nihai sedikit bingung. Leluhur iblis bayangan tersenyum dan berkata, Tuan Kota mengenal beberapa orang kuat di bawah komando 4 kaisar besar saat itu. Saya pikir dia ingin tahu lebih banyak tentang leluhur Wan Guming. Sekarang daerah terlarang laut mati akan segera dibuka, dan saya serta penguasa kota juga bersiap untuk berangkat, jadi kita kebetulan pergi bersama, jadi kita dapat dianggap sebagai rekan. Hahaha, itu bagus, ucap iblis naga Nihai tertawa, dan mereka bertiga memasuki rumah Tuan Kota dari pintu belakang. Setelah ketiga orang itu menghilang, sesosok tubuh perlahan muncul di kehampaan di luar rumah Tuan Kota, dengan ekspresi kebingungan di wajahnya. Aneh, kenapa iblis naga Nihai dan hantu tua Heixing ada di sini? Bukankah mereka mengikuti Guilong Guizu ke laut mati? Dan mereka menyelinap masuk melalui pintu belakang istana Tuan Kota.
Apa-apaan yang mereka lakukan ini? Dalam kehampaan, sesosok tubuh perlahan muncul. Orang ini tidak lain adalah iblis tua Kongming, dengan ekspresi kebingungan di wajahnya. Setelah tinggal di tanah terlantar sepanjang tahun, iblis tua Kongming sangat merasakan sesuatu yang aneh tentang masalah ini. Mungkinkah mereka memiliki konspirasi? Gumam iblis tua Kongming berpikir sejenak, dan segera menyembunyikan sosoknya di kehampaan dan bersembunyi ke samping. Di aula utama rumah Tuan Kota, iblis naga Nihai dan hantu tua Heixing, di bawah kepemimpinan leluhur iblis bayangan, telah bertemu dengan leluhur Jialuo Ming. Haha, saudara Jialuo, saya mendengar dari leluhur iblis bayangan bahwa Anda memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan dengan saya dan hantu tua Heixing. Saya ingin tahu apa itu. Begitu dia melihat Jialuo Mingzu, iblis naga Nihai tertawa dan berseru. Saudara Nihai dan saudara Heixing ada di sini, kalian berdua, aku mencarimu kali ini karena aku ingin tahu semua yang terjadi di Istana Raja Hantu. Kalian berdua kebetulan ada di tempat kejadian. Aku juga mendengar bahwa kalian berdua mendapatkan air laut mati. Aku ingin tahu apakah kamu bisa menunjukkannya padaku. Ucap leluhur Jialuo Ming dengan suara yang dalam. Ini, ucap iblis naga laut dan hantu tua Heixing saling memandang dan ragu-ragu. Air laut mati yang diberikan oleh Qin Chen sangat berharga, jadi ketika mereka diminta untuk mengeluarkannya, mereka secara naluriah menolak. Mengapa? Apakah ini merepotkan? Ucap Jialuo Mingzu bertanya dengan ragu. Tidak ada yang merepotkan. Jika saudara Jialuo ingin melihat, tidak apa-apa. Ucap iblis naga Nihai. Berpikir sejenak. Bagaimanapun, air laut mati ini sebagian telah dikendalikan oleh mereka selama periode waktu ini dan dapat dimanipulasi sesuka hati. Namun, Jialuo Mingzu belum pernah melihatnya, jadi wajar jika dia menginginkan untuk melihatnya. Memikirkan hal ini, iblis naga Nihai segera mengangkat tangannya, dan aliran air laut mati muncul di kehampaan dan muncul di depan Jialuo Mingzu. Itu benar-benar air laut mati. Ucap Jialuo Mingzu terkejut. Dia mendekat, melihat ke air laut mati, dan mau tidak mau mengulurkan tangan untuk menyentuhnya. Iblis naga Nihai buru-buru berkata, Saudara Jialuo, kamu harus berhati-hati. Benda ini berada di bawah kendaliku. Jika kamu menyentuhnya, itu mungkin membangkitkan niat membunuh dan melukai dirimu sendiri. Saudara Nihai, jangan khawatir, saya hanya merasakannya sedikit dan tidak akan menyentuhnya secara langsung. Ucap Jialuo Mingzu dengan ringan, dan tangannya berhenti di atas air laut mati, dan kemudian dia merasakannya sedikit. Wajahnya tenang, dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Setelah beberapa saat, Jialuo Mingzu memandang hantu tua Heixing. Saudara Heixing, di mana air laut matimu? Apakah sama dengan air saudara Nihai? Hantu tua Heixing segera mengangkat tangannya dan mengeluarkan aliran air laut mati. Saudara Jialuo, lihat itu. Dua garis air laut mati tertahan di aula. Jialuo Mingzu berjalan bolak-balik beberapa kali, tidak bisa tidak mengaguminya. Dia merasakannya lagi dan lagi, membuat iblis naga Nihai dan hantu tua Heixing sedikit cemas. Saudara Jialuo, jika kamu tertarik dengan air laut mati, kamu bisa pergi ke laut mati. Jika kamu bertemu dengan penguasa dunia bawah, kamu dapat meminta beberapa darinya. Meskipun orang ini memiliki metode yang tajam, dan saudara Jialuo adalah penguasa kota yang terbengkalai, dan pihak lain mungkin akan memberikannya kepada saudara Jialuo. Ucap iblis naga Nihai berpikir sejenak, dan di saat yang sama, dia mengangkat tangannya untuk mengambil kembali air laut mati. Saudara Nihai, jangan khawatir. Ucap Jialuo Mingzu tertawa, saya pasti akan meminta air laut mati kepada saudara Hades, tetapi di sini saya juga ingin tahu seberapa kuat bidang tata ruang yang dimiliki pihak lain. Kata-kata Jialuo Mingzu jatuh, dan dengan keras, niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba dilepaskan dari tubuhnya. Dalam sekejap, niat membunuh ini menyelimuti seluruh ruang aula, menyelimuti iblis naga Nihai dan hantu tua Heixing di dalamnya. Saudara Jialuo, apa yang kamu lakukan? Ucap iblis naga Nihai dan hantu tua Heixing terkejut. Saat berikutnya, mereka berdua merilis domain tatanan mereka pada saat yang sama. Dengan dua ledakan, dua domain yang mengerikan itu menyebar dan bertabrakan dengan bidang tatanan Jialuo Mingzu. Sebagai Master Transcendent tingkat 3, keduanya memiliki pengalaman bertarung yang kaya. Mereka secara naluriah tidak ingin menempatkan diri di bidang tatanan orang lain,
Karena begitu mereka berada di bidang tatanan orang lain, itu setara dengan dikendalikan sepenuhnya oleh orang lain. Suara menderu terdengar. Setelah domain tatanan iblis naga Nihai dan hantu tua Heixing bertabrakan dengan domain tatanan Jialuo Mingzu, seolah-olah mereka telah menabrak dinding yang sangat kokoh. Domain tatanan mereka benar-benar ditekan, menyusut menjadi area yang sangat kecil, dan mustahil untuk menembus kekangan bidang tatanan Jialuo Mingzu. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka berdua tiba-tiba terkejut. Meskipun mereka bukan prajurit transenden tingkat 3 tingkat akhir, budidaya mereka sangat mengerikan. Begitu domain tatanan mereka dilepaskan, bahkan jika mereka bertemu dengan leluhur iblis darah, penguasa makam kematian, atau Guilong Guizu dan mereka tidak akan ditekan seperti ini. Keduanya secara tidak sadar mencoba yang terbaik untuk menjalankan bidang tatanan, mengobrak-abrik batasan di sekitar mereka, dan bahkan menggunakan senjata. Terikat oleh domain orang lain merupakan hal yang tabu bagi mereka yang menguasai area terlarang. Tetapi pada saat ini, Jialuo Mingzu bertanya sambil tersenyum, menurutmu bagaimana domain saya? Apakah lebih kuat atau lebih lemah daripada domain luar angkasa Master Hades? Mendengar ini, iblis naga Nihai tanpa sadar menjadi rileks, karena ekspresi tersenyum Jialuo Mingzu tidak terlihat disengaja sama sekali, tetapi sepertinya benar-benar ingin memverifikasi kekuatan domain. Iblis naga Nihai segera berbicara, domain Brother Jialuo memang kuat dan penuh dengan niat membunuh. Itu setara dengan Master Hades. Kami mengaguminya, tapi tolong minta Brother Jialuo untuk menutup domain tersebut untuk menghindari kesalahpahaman yang tidak perlu. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia tiba-tiba mendengar hantu tua Heixing di sampingnya meraung marah, leluhur iblis bayangan, kamu. Sambil terengah-engah, leluhur iblis bayangan yang bersembunyi di samping tiba-tiba muncul di belakang hantu tua Heixing. Sepasang duri hitam di tangannya telah menusuk punggung hantu tua Heixing, dan hantu tua Heixing langsung terpaku di kehampaan. Iblis bayangan, apa yang kamu lakukan? Ucap iblis naga Nihai segera terkejut, naluri bertarungnya selama bertahun-tahun membuatnya segera dan tanpa sadar meledakkan bidang tatanannya sendiri dengan gila-gilaan, dan pada saat yang sama dia hendak bergegas keluar dari aula. Jika dia tidak merasakan ada yang tidak beres saat ini, dia tidak akan hidup sekarang. Hanya ada suara gemuruh, dan aura menakutkan di tubuh iblis naga Nihai meletus, dan lautan gelap yang luas menyapu. Di lautan, ada bayangan naga samar yang mengaum, mencoba menerobos batasan domain Jialuo Mingzu. Tapi sebelum domainnya benar-benar meletus, iblis naga Nihai merasakan seluruh tubuhnya menegang, dan perasaan dingin niat membunuh menyelimutinya. Pada saat yang sama, domain yang dia lepaskan benar-benar mengeluarkan suara retakan yang halus, dan itu runtuh seketika, bahkan sebelum sempat digunakan. Alam puncak, kamu, ucap iblis naga Nihai memandang Jialuo Mingzu dengan kaget dan marah. Pada saat ini, senyuman di wajah Jialuo Mingzu, yang selama ini disebut orang tua yang baik, benar-benar hilang. Yang tersisa hanyalah garang dan ganas, seperti iblis yang keluar dari api penyucian. Iblis naga Nihai belum pernah melihat Jialuo Mingzu tua memiliki ekspresi seperti itu. Dia secara tidak sadar ingin mengaktifkan air laut mati di depannya, tetapi begitu kesadarannya bergerak, dia terkejut menemukan bahwa air laut mati di depannya terus-menerus bergetar, tetapi itu tidak berada di bawah kendalinya sama sekali. Tidak, iblis naga Nihai segera memahami situasinya. Dia akan membakar asal-usulnya tanpa berpikir, tetapi sebelum dia sempat membakar asal-usulnya, sebuah tombak hitam muncul di tangan Jialuo Mingzu. Tombak pendek ini hanya panjangnya setengah, tetapi bahkan setengah tombak itu memancarkan kekuatan jahat yang berbintik-bintik dan menakutkan yang akan melahap jiwa iblis naga Nihai. Saat dia hendak membakar asal-usulnya, tombak pendek berbintik-bintik gelap ini sudah menembus asal-usulnya dan menembus dagingnya. Dengan teriakan, sumber iblis naga Nihai langsung runtuh. Begitu jiwanya meluap, ia dicubit oleh tangan besar Jialuo Mingzu, dan meledak. Dengan keras, jiwa yang berguling itu lolos dan langsung tersedot ke dalam tubuh oleh Jialuo Mingzu, dengan ekspresi puas di wajahnya. Hanya dengan satu gerakan, iblis naga Nihai dihancurkan oleh leluhur Jialuo Mingzu. Saudara Jialuo, saudara iblis bayangan, mohon belas kasihan, saya bersedia. Ucap hantu tua Heixing berkata dengan ngeri. Tapi sebelum dia selesai berbicara, niat membunuh yang mengerikan muncul dari duri gelap di tangan iblis bayangan, benar-benar memusnahkan tubuh fisiknya, dan jiwanya dengan cepat naik ke langit dengan panik dan ditangkap oleh Jialuo Mingzu. Dia meraihnya,
menghancurkannya dalam sekejap, dan menelannya ke dalam tubuhnya. Jialuo Mingzu memejamkan mata dan langsung menunjukkan ekspresi kenikmatan, seolah-olah dia telah menerima banyak makanan. Kemudian dia mengangkat tangannya, dan dua baris air laut mati yang ditinggalkan oleh iblis naga Nihai dan hantu tua Heixing dikumpulkan seluruhnya olehnya, dan domain tatanan yang memenuhi langit tiba-tiba menghilang. Tuan, air laut mati barusan. Ucap leluhur iblis bayangan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Itu air dari mata air laut mati. Ucap Jialuo Mingzu membuka matanya dan berkata dengan dingin. Meskipun saya tidak tahu bagaimana orang ini mengendalikan mata air laut mati, tetapi dia dapat mengendalikan seluruh mata air laut mati. Orang ini juga sangat luar biasa. Pasti ada beberapa rahasia dalam dirinya, tetapi dibandingkan dalam memahami kekuatan air di kedalaman laut mati, orang ini masih sedikit tertinggal. Ucap leluhur Jialuo Ming mencibir dan tampak bangga. Dia menyipitkan matanya, seluruh mata air laut mati. Hal ini bukanlah hal yang sepele. Ayo pergi, ikuti aku ke istana Raja Hantu, dan temui orang ini. Baik tuanku. Dua sosok melintas di kehampaan, leluhur Jialuo Ming dan leluhur iblis bayangan tiba-tiba meninggalkan istana Tuan Kota, dan dalam sekejap, mereka menghilang di atas kota yang terbengkalai. Itu leluhur Jialuo Ming dan leluhur iblis bayangan. Arah itu seharusnya adalah tempat istana Raja Hantu berada. Di mana iblis naga Nihai dan hantu tua Heixing itu. Setelah kedua sosok itu menghilang, sosok iblis tua Kongming perlahan muncul di kehampaan, memandang ke arah mansion Tuan Kota tidak jauh dari sana dengan ekspresi terkejut di matanya. Sebelumnya, dia samar-samar merasakan fluktuasi dari mansion Tuan Kota, dengan niat membunuh dari air laut mati yang berfluktuasi, dan sepertinya ada aura yang jatuh dan menghilang. Dikombinasikan dengan apa yang baru saja dia lihat, sebuah pikiran yang mengerikan tiba-tiba muncul di benaknya. Tidak bisa lama-lama di sini. Gumam iblis tua Kongming merasa ngeri, punggungnya meneteskan keringat dingin, dan dengan sekejap, dia benar-benar menghilang di sini. Tentu saja, tidak ada yang tahu segalanya di sini. Kecuali Qin Chen yang baru saja memasuki laut mati. Hah, air laut mati yang kuberikan. Ucap Qin Chen berhenti sejenak, dengan sedikit kecurigaan di matanya, dan sedikit menyipitkan matanya. Tuan Chen, ada apa? Di sampingnya, leluhur Wan Guming berkata dengan ragu. Tidak ada apa-apa, ucap Qin Chen menggelengkan kepalanya dan melihat ke depan. Laut mati melonjak di depannya, dan Qin Chen mengambang dengan tenang di atas laut mati. Dia baru saja memasuki laut mati, dan sebelum dia pergi ke kedalaman laut mati, dia sudah bisa merasakan niat membunuh yang aneh dengan suara rintihan di telinganya. Suaranya seperti rintihan tanah yang tertiup angin di gurun pasir, atau jeritan minta tolong yang menyedihkan dari keong di tepi pantai, atau lebih mirip tangisan orang yang putus asa lewat di laut. Suara ini membuat rambut Qin Chen berdiri tegak. Namun anehnya Wan Gumingzu dan yang lainnya tidak bereaksi sama sekali, seolah-olah suara itu tidak ada sama sekali. Apakah kamu mendengar sesuatu? Ucap Qin Chen mengerutkan kening dan bertanya. Tidak, apakah ada suara di sini? Ucap Wan Gumingzu memandang Qin Chen dengan ragu. Qin Chen mengerutkan kening dan merasakan dengan hati-hati, memang dia mendengar suara yang tidak mencolok datang dari rengekan jauh di dalam laut mati. Suaranya tidak jelas pada awalnya, tetapi ketika Qin Chen mendengarkan dengan seksama, dia mendengar bahwa sepertinya ada seorang wanita yang putus asa meminta bantuan. Tapi tidak bisakah salah satu dari orang-orang ini mendengar suara yang begitu jelas? Itu seorang wanita yang meminta bantuan. Ucap Qin Chen berkata dengan suara yang dalam. Wanita meminta bantuan. Ucap Wan Gumingzu tertegun. Tuan Chen, apakah Anda terlalu banyak berlatih akhir-akhir ini, jadi Anda berhalusinasi? Kami tidak mendengar apapun. Yang ada hanya suara ombak dan angin di laut mati. Kami tidak mendengar apapun selain itu. Qin Chen melirik ke arah Wan Gumingzu. Meskipun Wan Gumingzu selalu tidak dapat diandalkan, Qin Chen masih bisa melihatnya. Kebingungan di wajah Wan Gumingzu saat ini tidak terlihat seperti dia berpura-pura, tetapi dia benar-benar tidak mendengar suara apapun. Qin Chen memandang leluhur iblis darah dan Suan Gui Laomo di sampingnya dengan kebingungan. Leluhur iblis darah dan Suan Gui Laomo juga tampak bingung saat ini. Melihat Qin Chen menoleh, dia buru-buru memberi hormat dan berkata, Tuan, saya tidak mendengar suara meminta bantuan apapun dari seorang wanita. Qin Chen mengerutkan kening, dan kesadaran spiritualnya menyebar lagi.
Dia sangat yakin dengan kesadaran spiritualnya, tetapi ketika dia ingin mendengarkan lagi kali ini, dia menemukan bahwa yang ada hanya suara angin. Qin Chen langsung tercengang. Mungkinkah aku salah dengar? Mustahil. Gumam Qin Chen menggelengkan kepalanya. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia percaya bahwa persepsinya benar sekali. Pasti ada suara wanita yang samar-samar meminta bantuan, tapi sekarang sudah hilang. Tuan Chen, bagaimana menurut Anda? Saya bilang Anda berhalusinasikan. Mungkin Anda terlalu memikirkan wanita. Ucap leluhur Wan Guming terkekeh. Apakah ini lucu? Ucap Qin Chen. Meliriknya dengan dingin, mereka bilang laut mati cukup berbahaya, jadi kamu harus memimpin. Senyuman Wan Gumingzu tiba-tiba membeku di wajahnya. Tuan Chen, saya hanya bercanda, Ucap Wan Gumingzu berkata dengan tergesa-gesa. Qin Chen berkata dengan tenang, saya tidak bercanda, ayo pergi. Wan Gumingzu tiba-tiba menangis sedih, saat ini dia secara alami tidak berani menyentuh alis Qin Chen dan hanya bisa berjalan di depan. Mereka berempat berjalan jauh. Dengan kekuatan mereka berempat, tentu saja mereka tidak perlu takut. Saat Qin Chen dan yang lainnya melangkah lebih dalam, gelombang laut mati di bawah melonjak dengan niat membunuh. Niat membunuh yang berat terus meningkat, seperti gelombang, terus-menerus berdampak pada tubuh Qin Chen dan yang lainnya. Niat membunuh tidak terlalu kuat pada awalnya, tetapi secara bertahap menjadi semakin kuat. Pada akhirnya, telinga Qin Chen dipenuhi dengan suara rengekan terus-menerus, yang terus-menerus mengalir ke dalam pikiran Qin Chen. Namun, Qin Chen, suara wanita yang meminta bantuan di awal, tidak pernah terdengar lagi. Niat membunuh melonjak di tubuhnya, dan pikiran Qin Chen menjadi jernih. Niat membunuh yang bergulir dan suara rengekan di sekitarnya juga menghilang di telinga Qin Chen, hampir tidak lagi mempengaruhinya sama sekali. Hehe, keajaiban yang dikatakan tentang laut mati tidak lebih dari ini, tiba-tiba leluhur Wan Guming berkata dengan bangga saat ini. Tuan Wan Gu, ucap Suan Gui Laomo menjelaskan di sampingnya, niat membunuh laut mati di wilayah luar tidak terlalu kuat, tetapi begitu memasuki wilayah dalam, itu akan jauh lebih kuat, dan ada juga binatang hantu di laut dalam, dan salang serta fundamental periferal lainnya tidak ada bahaya, dari segi jarak kita hampir memasuki wilayah laut pedalaman. Apakah ini masih di laut lepas? Ucap leluhur Wan Guming tertegun sejenak. Mereka telah terbang dalam waktu yang lama. Dengan kecepatan mereka, setengah hari sudah cukup untuk menempuh jarak yang tak terhitung jumlahnya. Ini masih di laut luar, tapi hampir sampai ke laut pedalaman. Sebelum Suan Gui Laomo selesai berbicara, raungan penuh niat membunuh tiba-tiba datang dari laut mati di depan. Aku akan membunuhmu, membunuhmu. Suara ini dipenuhi dengan kemarahan yang tak ada habisnya dan niat membunuh yang menyedihkan, dan kemudian sosok hitam bergegas menuju Qin Chen dan yang lainnya dari laut di depan.